Di sebuah taman, Rina, Nina, Mira, dan Siska sedang berbincang. Rin, hidup itu cuma sekali, jadi mumpung kita masih muda, nikmatin aja kali. Iya kan, aku juga ngerasa kayak gitu loh. Hidupku lagi bebas kalau kayak gini, nggak kayak sesara, hidupnya gitu aja. Tapi kalian kadang kepikiran nggak sih, hidup kita ini sebenarnya bahagia nggak sih? Iya, Siska benar. Aku kira Riko juga serius. Ternyata dia cuma main-main. Sekarang aku ditinggal begitu aja. Ah udahlah, tinggal cari yang lain, kan gampang kan? Di sisi lain, Sarah melihat mereka dengan sedih. Di rumah, Sarah mencoba menasihati Aku cuma Rina. mau bilang, nanti takutnya kamu makin jauh loh dari Tuhan dan takutnya kamu makin jatuh. Ya udahlah Sarah, kamu emang gak ngerti sama hidup aku. Aku ini mah hidup bebas tanpa jatuh. Bukan Lorin, maksud aku dunia ini hanya sementara. Ya udahlah, aku capek. Rina pun meninggalkan Sarah. Lalu, Mira datang menemui Rina. Aku hamil. Dan Riko gak mau tanggung jawab. Serius? Aduh, aku gak ngerti harus ngomong apa lagi. Mira, kamu nggak sendirian, ada kami di sini. Lalu, Mira pun menelpon Riko untuk memberi kabar tentang kehamilan dirinya. Riko, aku hamil. Kamu harus tanggung jawab. Tiba-tiba, Riko datang dengan wajah penuh emosi. Ya, aku nggak bisa bertanggung jawab atas kehamilan. Aku masih punya masa depan. Kamu bilang kamu mencintaiku. Aku nggak siap jadi ayah. Kamu jangan. Aku nggak bisa. Hah? Apa lo bilang? Lo gak mau tanggung jawab sama dia? Udahlah, ayo Mila, jangan dekati dia lagi. Riko pun pergi meninggalkan Mira yang menangis. Pada saat itu, Lina dan Tania melihat Mira yang sedang menangis. Lalu mereka menghampirinya. Kok nangis sih? Ini loh Kak, Mira lagi ada masalah sama pasangannya. Aku juga pernah ada di masalah itu. Setiap orang punya masalah seperti kamu Mira, seperti orang bebas. Tapi gini loh Kak, kalian masih ada nggak sih kesempatan untuk berubah? Tenang, masih ada kesempatan untuk berubah kok. Kasih itu sempurna. Jadi kalau kita mau datang mau berubah, pasti terima oleh Tuhan. Nah, aku kebetulan ada teman namanya Marin untuk pernikahan Elizabeth. Ayo kita temui mereka. Mereka pun pergi menemui Bu Maria dan Pendeta Elizabeth untuk mendengar lebih banyak tentang kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat bagaimana masa lalu kita, tetapi Tuhan melihat bagaimana hati kita kembali kepada Tuhan dan ingin bertobat. Di mana pada 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, jika kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita, maka Tuhan akan selalu setia dan adil di dalam kehidupan kita. Tapi aku sudah terlalu kotor, Bu. Tidak ada yang terlalu kotor dalam kasih Tuhan. Dia menyembuhkan dan membersihkan setiap orang yang datang kepadanya. Aku ingin berubah. Aku juga ingin berubah. Riko pun menelpon Mira untuk mengetahui keberadaannya. Iya, halo. Aku lagi di rumah pendeta. Kemudian Riko pun bergegas pergi untuk menghampiri Mira. Kamu ngapain di sini? Mira, aku minta maaf kalau salah. Aku lari dari tanggung jawab, tapi aku sadar sekali. Pengampunan adalah bagian dari kasih Tuhan. Aku butuh waktu. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, aku percaya Tuhan bakal mengampuni kita. Beberapa bulan kemudian, Rina, Mira, Siska, dan yang lainnya juga mulai hidup dengan cara yang benar. Riko juga bertanggung jawab atas perbuatannya. Maaf ya, saat kemarin aku nggak mau dengan kamu.
oke, Rin. Rin, lihatlah, Tuhan mengubah hidup kita, bukan? Iya loh, ternyata kehidupan yang sebenarnya itu hanya ada dalam Kristus. Benar ya, setelah kita mengakui kesalahan kita, Tuhan masih mengampuni kita. Kesempatan kepada Tuhan, kita boleh memperbaiki semua.